Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Cahaya Budin dari IAIN Nurjati Cirebon. Oke, di sini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum masuk ke materi, diingatkan kembali ya, jangan lupa untuk mengisi absen dan untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, langsung aja kita masuk ke materi relasi dan fungsi. Nah, konsep dari relasi itu sendiri kita bisa ambil contoh dari kasus donor darah. Nah, kenapa diambil dari kasus donor darah? Nih, misalkan ya, saya mau donor darah, golongan darah saya A. Nah, jadi kan kita sebagai manusia itu punya 4 golongan darah ya, A, B, AB, dan O. Nah, saya itu punya golongan darah A. Nah, si golongan darah A ini kan nggak mungkin menerima semua dari golongan darah, cuma beberapa yang bisa didonorkan ke golongan darah A. Nah, itu termasuk ke dalam konsep dari relasi. Jadi pengertian dari relasi sendiri adalah relasi dalam matematika berarti hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antar dua himpunan yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota dari himpunan B. Contohnya, kita punya ini himpunan A, himpunan B. Tadi kan kita punya contoh dari golongan darah ya. Golongan darah A, B, AB, dan O. Yang di himpunan B kita tulis golongan darah yang akan menerima donor tersebut. Kita punya golongan darah A. Nah, jadi yang bisa didonor ke darah A itu darah A sendiri dan darah O ya. Nah, jadi kita tarik ke sini dan tarik ke sini. Itu merupakan contoh dari relasi ya. Nah, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah. Nah, seperti ini ya. Tadi ini contoh dari diagram panah. Kemudian yang kedua diagram kartesius. Diagram kartesius kita bisa gambarkan. Ini dari yang garis yang ke atas yang vertikal kita isi dengan golongan darah O, AB, B, dan A. Di sini kita tulis di yang horizontal kita tulis himpunan yang B. Nah, di sini kita peroleh yang bisa didonorkan ke darah A yaitu darah A dan darah O. Jadi kita tarik titik di antara A dan A, kemudian di antara A dan O. Nah, ini merupakan contoh diagram kartesiusnya ya. Kemudian yang ketiga ada himpunan berurutan. Nah, himpunan berurutan itu kita bisa tulis A, A dan O, A. Nah, ini contoh yang himpunan berurutan. Kemudian kita masuk ke contoh yang selanjutnya, contoh kedua. Ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menentukan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah. Kemudian menyatakan relasi tersebut dengan diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Dari hasil uraian tadi terdapat 2 buah himpunan. Himpunan A, himpunan pertama yaitu himpunan nama anak dengan kita sebut dengan himpunan A. Kemudian himpunan warna kita sebut dengan himpunan B. Nah, tadi Ali suka dengan warna merah, jadi ditarik dari nama Ali ke
warna merah. Kemudian Siti menyukai warna ungu, ditarik garis dari Siti ke ungu. Kemudian Amir menyukai hitam dan Rizky menyukai merah, ditarik dari nama-namanya ke warna yang mereka sukai. Kemudian selanjutnya diagram kartesiusnya. Nah, kita bisa lihat di sini Ali tadi menyukai warna merah, jadi titiknya itu antara warna merah dengan nama Ali. Kemudian Siti dengan warna ungu, Amir dengan warna hitam, dan Rizky dengan warna merah. Ditarik dan dibuat garis yang sejajarnya. Kemudian yang terakhir ada himpunan pasangan berurutan. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari uraian tersebut kita dapat himpunannya yaitu Ali, merah, Siti, ungu, Amir, hitam, dan Rizky, merah. Nah, kan kalian tahu sendiri kan kalau himpunan itu harus diawali dengan kurung awal, kemudian data dari himpunannya kita tulis dengan kurung biasa. Nah, itu dari materi himpunan sudah selesai ya. Kita langsung ke materi selanjutnya yaitu tentang fungsi. Nah, fungsi itu sebenarnya fungsi termasuk ke dalam relasi, namun fungsi itu bersifat khusus karena fungsi itu bersifat khusus yaitu memasangkan setiap satu anggota himpunan tepat satu dengan himpunan lainnya. Nah, ciri-ciri dari fungsi itu yang pertama, kedua himpunan bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, setiap anggota himpunan A harus berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Dan yang ketiga, setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan di himpunan B. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai himpunan A, yaitu datanya itu data himpunannya A, B, C, dan D. Kemudian di himpunan B kita punyai anggota-anggotanya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, himpunan A ini disebut dengan domain dan himpunan B disebut dengan kodomain. Dan hasil dari relasinya itu kita sebut dengan range. Nah, ini merupakan contoh fungsi. Kita lihat data dari himpunan A yaitu A1, A2, A3, dan A4. Kemudian dari B kita memperoleh B1, B2, B3, dan B4. Nah, ini contoh bukan fungsi. Kenapa disebut bukan fungsi? Karena kita lihat di himpunan A itu sepak bola itu mempunyai 2 kawan di himpunan B, sedangkan tadi ciri fungsi itu hanya memiliki tepat 1 di himpunan B. Nah, di sini basket juga kan punya 2, jadi ini bukan merupakan contoh dari fungsi. Ya, selanjutnya kita lihat di sini ada contoh yang kedua yaitu himpunan A terdapat anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 5, 6, 7, 8. Ini juga bukan merupakan contoh dari fungsi. Kenapa? Karena tadi di ciri-ciri fungsi adalah anggota himpunan A harus mempunyai pasangan tepat 1 di himpunan B. Nah, ini kan dari himpunan A ada yang nggak punya pasangan nih, ada yang jomblo, jadi nggak bisa disebut dengan fungsi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp bersama Ibu Lutfi. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.